singkat cerita di situ diceritakan bahwasanya dia terkena siku atau walat. Siku atau walat hingga badannya di situ badannya Kaneka Putra yang mau trincing bagus dia menjadi rusak. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Kali ini kita masih membahas tentang cerita, lakon maupun tokoh yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita membahas tentang lakon apa? Mari kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Untuk kali ini saya ingin menanyakan Mas tentang salah satu tokoh dewa yang sering Mas Gurit ceritakan di beberapa kesempatan sebelumnya, yaitu Batara Narada. Batara Narada. Nah, lalu apakah ada kisah yang menceritakan tentang latar belakang dari Batara Narada tersebut, Mas? Oh iya Mas Bayu. Nah, iya Mas Bayu tentang Batara Narada, Mas Bayu. Nah, kali ini Mas Bayu ingin menanyakan tentang Batara Narada. Nah, yang saya ketahui bahwasanya Batara Narada tadi di pedalangan biasanya dia menjadi kami tuaning para dewa, merupakan sesepuh dari para dewa-dewa seperti itu. Nah, namanya dari si Batara Narada itu tadi yang saya ketahui adalah si Batara Kaneka Putra. Kayangannya di kayangan Suduk Pangudal-udal. Nah, ada sebuah kisah yang saya ketahui tentang menceritakan tentang si Batara Kaneka Putra atau Batara Narada itu tadi. Nah, salah satu cerita yang ada di Serat Pustaka Raja, di situ dikisahkan di kayangan Suralaya Bathara Guru pada saat itu sedang dihadap anak-anaknya para dewa-dewa di situ. Nah, suatu ketika pada saat terjadilah goro-goro. Terjadi goro-goro, ada cahaya tegak lurus atau tejo manter hanya dolanang, ada cahaya tegak lurus yang berasal dari salah satu samudra hitam. Cahaya tersebut berasal dari seseorang yang bertapa di tengah samudra hitam tersebut. Nah, Bathara Guru pada saat adalah mengutus Bathara Indra untuk membangunkan njugarke pertapaane pawongan sing bertopo atau semedi di tengah samudra tersebut. Akhirnya pada saat itu Bathara Indra berangkat bersama para dewa yang lain pada saat itu. Nah, di samudra Ireng itu tadi diceritakan Bathara Kaneka Putra namanya, Bathara Kaneka Putra yang ternyata sumber cahayanya berasal dari situ. Dia sedang bertapa atau semedi untuk memuliakan swargi ayahnya yang telah gugur, yang bernama Sang Hyang Catur Kaneka. Jadi ayahnya dari Kaneka Putra tadi ada bernama Sang Hyang Catur Kaneka pada saat itu. Nah, tiba-tiba pada saat itu datanglah dewa-dewa yang diutus oleh Bathara Guru, Bathara Indra dan lain-lain tadi datang. Lalu di situ dia melihat si Kaneka Putra yang bertapa tadi, lalu dia mengeluarkan kesaktiannya, dia mengeluarkan guntur atau petir pada saat itu untuk njugarke si pertapaane Kaneka Putra itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana reaksi si Kaneka Putra, Mas, melihat kejadian tersebut? Nah, di situ diceritakan si Kaneka Putra tadi ketika mendengar guntur kilat yang diarahkan kepadanya dari dewa-dewa tadi, dia tidak takut. Dia tidak takut, malah diceritakan di situ dia berjoget, malah berjoget di situ. Nah, Bathara Kaneka Putra lalu dia bangun dari pertapaannya, lalu dia menemui dewa-dewa tersebut yang istilahnya ganggu di dalam desa semedi tadi. Nah, dikisahkan pada saat itu
akhirnya Bathara Kanika Putra di situ tadi bertemu. Dia bertemu dengan para dewa-dewa itu tadi. Nah, di situ terjadilah peperangan di antara para dewa Bathara Indra dan lain-lain melawan Kanika Putra. Akan tetapi di situ diceritakan dia kalah. Bathara Indra dan kawan-kawannya pada saat itu kalah melawan si Bathara Kanika Putra, Mas Bayu. Jadi si Bathara Kanika Putra itu sangat kuat ya, Mas. Sampai para dewa itu kalah. Ya, nah pada saat itu lalu turunlah Bathara Guru. Bathara Guru pada saat itu turun lalu menemui si Bathara Kanika Putra pada saat itu. Nah, akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka berdua, di antara Bathara Guru dan Bathara Kanika Putra, dan dikisahkan Bathara Guru pun kalah bantah di situ, kalah bantah. Nah, Bathara Kanika Putra pada saat itu lalu dengan kesepakatan dibawalah ke Kahyangan Suralaya, diboyong istilahnya ke Swarga pada saat itu. Di Kahyangan Suralaya akhirnya di situ Bathara Guru lalu mewinisuda si Bathara Kanika Putra itu tadi menjadi salah satu anggota dari para dewa. Bahkan di situ diceritakan Bathara Guru menganggap si Bathara Kanika Putra itu tadi adalah sebagai saudaranya di situ, malah dianggap sebagai saudara tertua, malah dianggap luwih tuwek. Nah, maka dia yang pedalangan menyebutnya Kakang Narada atau Kakang Kanika Putra. Jadi Bathara Guru menyebut Narada tadi Kakang Narada, jadi dianggap lebih tua darinya pada saat itu, Mas Bayu. Jadi sekarang si Bathara Kanika Putra dijadikan anggota dari para dewa-dewa dan juga saudara dari Bathara Guru. Benar sekali. Nah, setelah itu diceritakan Bathara Guru tadi lalu meminta sesuatu, Mas Bayu, meminta sesuatu, ingin mempertanyakan sesuatu hal, apa penyebab Bathara Kanika Putra tadi bisa bertapa di tengah Samudra Hitam tersebut, Mas Bayu. Nah, terus apa jawaban dari Bathara Kanika Putra saat itu, Mas? Nah, di situ Bathara Kanika Putra tadi menjawab bahwasanya dia memiliki sebuah pusaka yang bernama Cupu Linggamane. Nah, cupu tersebut merupakan wadah dari rasa cinta ayahnya, yaitu Sang Catur Kaneka pada saat itu. Nah, diceritakan di dalam cupu tersebut juga ada saudara perempuan dari si Bathara Kanika Putra yang bernama Dewi Sri Lohwati. Nah, diceritakan di situ dia dikeluarkan dari cupu tersebut. Nah, pada saat setelah dikeluarkan, Bathara Guru melihat si sang Dewi tadi, dia kasmaran. Dia kasmaran melihat saudara dari Kanika Putra itu tadi, dan akhirnya dia ingin memperistri si Dewi Sri Lohwati itu tadi. Nah, sang Dewi tadi diceritakan dia mau menjadi istri Bathara Guru, akan tetapi dia memiliki sebuah persyaratannya tadi, dia ingin meminta gamelan dan juga gebyok ketopyok surak kepyak tanpa gending, seperti itu, Mas Bayu. Di pedalangan dituliskan seperti itu, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Bathara Guru, Mas, untuk memenuhi permintaan dari Dewi Sri Lohwati itu? Nah, di situ Bathara Guru lalu mengutus kepada anaknya Bathara Kalayuwana tadi untuk mencari di mana permintaan dari si sang Dewi Sri Lohwati itu tadi. Nah, diceritakan akhirnya Bathara Kalayuwana tadi berangkat. Nah, di tempat lain di Kahyangan Uttara Segara, yaitu Kahyangan Bathara Wisnu. Di situ diceritakan Bathara Wisnu beserta istrinya yang bernama Dewi Sri, beserta Empu Buyut, ada juga Empu Cakut dan Empu Tuho. Di situ diceritakan Bathara Wisnu tadi ingin menitis kepada namanya Prabu Kano. Dia ingin menitis kepada Prabu Kano, dan sedangkan istrinya akan menitis kepada Dewi Darmastuti. Nah, sebelum mereka mengadakan acara tersebut, datanglah Bathara Kalayuwana tadi menemui Bathara Wisnu dan menanyakan di mana tempat permintaan dari Dewi Sri Lohwati, yaitu gamelan gebyok ketopyok surak kepyak tanpa gending itu tadi, Mas Bayu. Terus apa jawaban dari Bathara Wisnu, Mas? Sebentar, Mas, sebelum Mas Guru jawab, silakan diminum dulu. Silakan dilanjut, Mas. Nah, di situ diceritakan Bathara Wisnu lalu menjawab bahwasanya belum waktunya dia memberitahu tentang hal tersebut, tentang permintaan dari Dewi Sri Lohwati, karena nanti apa permintaan dari sang Dewi tadi akan turun di Ngarcapada atau di bumi pada saat itu. Nah, Bathara Kalayuwana tadi lalu diceritakan ingin meminta istri dari Bathara Wisnu, yaitu Bathari Sri itu tadi. Nah, akan tetapi pada saat itu si Bathara Wisnu tidak terima, dan terjadilah peperangan di antara Bathara Wisnu melawan Bathara Kalayuwana itu tadi. Nah, Bathara Wisnu pada saat itu kalah. Lalu dia pergi dari peperangan dan pergi ke Njonoloka atau ke bumi. Nah, sedangkan Bathara Kala pada saat itu ingin ngoyak si Bathari Sri.
Bathara Istri dioyak, akan tetapi di situ Bathara Istri ketakutan, lalu dia menyabda Bathara Kalayono tadi berubah menjadi seekor sapi yang bernama sapi Gumarang. Jadi Bathara Kalayono tadi berubah menjadi sapi Gumarang. Nah, sapi tersebut diceritakan juga terus mengejar pelarian dari Dewi Sri itu tadi, Mas Bayu. Jadi sekarang si Bathara Kalayono itu berubah menjadi sapi Gumarang. Sapi Gumarang pada saat itu. Nah, sedangkan di tempat lain di Kahyangan Suralaya, di situ diceritakan Bathara Guru tadi sedang bermesraan dengan Dewi Sri Lohwati itu tadi. Nah, dan ketika pada saat itu Bathara Guru tadi sedang menjamah Dewi Sri Lohwati tadi, tiba-tiba di situ sang Dewi tadi akhirnya meninggal secara tiba-tiba. Nah, pada saat itu datanglah Bathara Kaneka Putra. Nah, di situ dia diminta untuk turun ke Marcapada atau bumi, memasrahkan mayat atau layon dari sang Dewi Sri Lohwati tadi kepada namanya Prabu Sri Mahapunggung dari negara Purwacarita. Tadi diutus oleh Bathara Guru tadi untuk membawa mayat adik tadi kepada si Prabu Sri Mahapunggung itu tadi. Nah, diceritakan, dikisahkan di negara Purwacarita, negara ini si Prabu Mahapunggung atau namanya lainnya Prabu Darmamikukuh, ada yang mengatakan Prabu Kano. Nah, di situ diceritakan dia sedang dihadap oleh Nayakane, adiknya yang bernama Patih Joko Puring, dan juga Haryo Brahmana dan juga Haryo Brahmawida. Nah, diceritakan di negara Purwacarita tersebut masyarakatnya tadi sedang mengalami pagebluk, yaitu kekurangan sandang pangan seperti itu, Mas Bayu. Ya, jadi masyarakat tadi sedang mengalami kelaparan lah, krisis seperti itu. Nah, sang raja pada saat itu mengatakan bahwasanya dia baru saja bermimpi. Dia bermimpi bahwasanya dia kejatuhan rembulan. Nah, bersamaan dengan hal itu, lalu datanglah istrinya Dewi Darmastuti tadi datang secara tiba-tiba menghadap suaminya dan mengatakan baru saja ada pusaka yang jatuh di sanggar Pamujan negara Purwacarita. Nah, menurut para pujangga, para ahli pusaka, senjata tersebut adalah senjata cokro. Nah, di situ Patih Joko Puring, adiknya tadi, mengatakan bahwasanya dia teringat bahwasanya senjata cokro tersebut adalah milik dari Bathara Wisnu, Mas Bayu. Nah, bisa jadi nantinya Prabu Sri Mahapunggung itu tadi menjadi tempat penitisan dari Bathara Wisnu pada saat itu. Nah, tiba-tiba terjadilah geger di luar kedaton. Di situ ada seekor sapi namanya sapi Gumarang tadi mengamuk. Hingga di situ para senopati tadi kewalahan menghadang sapi tersebut, kewalahan, Mas Bayu, seperti itu. Nah, terus apa yang dilakukan sang raja, Mas, melihat senopatinya itu kewalahan sampai saat itu? Nah, di situ sang raja pastilah milik inisiatif. Nah, dia mengira bahwasanya kok senopati sing kuat-kuat bisa mengalahkan para raja-raja yang lain, kok hanya mengusung seekor sapi kok kalah. Jadi dia pasti memiliki inisiatif, ini bukan sapi biasa. Maka dari itu dia lalu membawa senjata cakra itu tadi, lalu diarahkan kepada sapi tersebut, sapi Gumarang tadi lah. Sapi tersebut akhirnya badar atau berubah ke asal mulunya, yaitu Bathara Kalayono itu tadi. Nah, Bathara Kalayono yang berwujud raksasa tadi akhirnya pergi kembali ke Kahyangan atau ke Kadewatan pada saat itu. Nah, setelah kejadian itu datanglah Bathara Kaneka Putra datang membawa mayat adiknya, yaitu Dewi Sri Lohwati itu tadi, yang akan dimakamkan pada saat itu. Nah, diceritakan pada saat akan dikubur itu tadi, makamnya itu tadi ditunggu. Dia Kaneka Putra tadi mengutus untuk makamnya tadi ditunggui selama 40 hari. Nah, tiba-tiba pada saat itu dari makam tersebut timbullah berbagai jenis tanaman yang menghasilkan, contohnya ada padi, ada juga polo wijo, polo gumandul, polo kasimpar, polo kapendem, serta obat-obatan di situ. Jadi dari makam Dewi Sri Lohwati tadi timbul berbagai jenis tanaman-tanaman tersebut. Nah, Bathara Kaneka Putra pada saat itu mengatakan di situ ada, namun di situ juga ada pohon, namanya pohon aren dan juga kelapa di situ. Lalu dia mengutus kepada para senopati Purwacarita tadi untuk mengambil atau nderes banyu aren dan air kelapa itu tadi. Nah, untuk diambil airnya, nantinya akan dibawa Kaneka Putra dan diberikan kepada si Bathara Guru.
Nah, pada saat itu dan di situ diceritakan semua biji-bijian atau hasil tumbuhan tadi diminta untuk disebar atau ditanam di negara Purwocarito tersebut, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Senopati Mas saat itu? Nah, di situ Patih Jogopuring beserta Senopati tadi lalu memerintahkan kepada para petani di situ, petani Purwocarito tadi untuk bersama-sama membuka lahan pertanian seperti sawah, tegalan dan juga pekarangan tadi untuk menanam biji-bijian yang timbul atau tumbuh dari makam Dewi Sri Lohwati itu tadi. Nah, singkat cerita di situ diceritakan negara Purwocarito itu tadi akhirnya tumbuh menjadi negara yang sangat subur. Jadi tidak jadi kekurangan sandang pangan tadi masyarakat tadi, akhirnya kebutuhan makanannya tercukupi berkat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari makam dari Dewi Sri Lohwati itu tadi, Mas Bayu. Jadi sekarang negara Purwocarito menjadi subur, tidak kurang pangan ya. Benar sekali, Mas Bayu. Nah, Bathara Kaneka Putra pada saat itu lalu diceritakan ingin kembali ke Kayan Suralaya membawa air aren, banyu aren dan juga air kelapa tadi untuk diberikan kepada si Bathara Guru. Nah, diceritakan akan tetapi di tengah perjalanan menuju Kayan Suralaya dia merasa haus. Nah, air yang ia bawa tadi air aren dan air kelapa itu tadi lalu diminum oleh si Kaneka Putra. Nah, singkat cerita di situ diceritakan bahwasanya dia terkena siku atau walat. Siku atau walat hingga badannya di situ badannya Kaneka Putra yang mau trincing bagus dia menjadi rusak setelah meminum air aren dan air kelapa itu tadi. Nah, badannya menjadi cebol pada saat itu, tidak mempunyai leher. Jadi tidak mempunyai leher gitu, dan bibirnya itu tadi merenges, giginya itu tadi merongos, matanya tadi geriyip dan mulutnya lancip. Nah, lalu di situ Bathara Kaneka Putra akhirnya sedih karena menompo welat mau minum air aren dan air kelapa itu tadi. Nah, air tersebut akhirnya dibuang. Nah, semenjak saat itu si Bathara Kaneka Putra yang memiliki perubahan fisik yang berbeda itu tadi dia diberi julukan yaitu Bathara Narada pada saat itu, Mas Bayu. Jadi setelah meminum air aren, fisik dari Bathara Kaneka Putra itu berubah ya, Mas? Ya, Mas Bayu. Kemudian ia memiliki julukan sebagai Bathara Narada itu tadi. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, salah satu kisah yang saya ketahui tentang latar belakang atau asal mula dari Bathara Narada yang mulanya namanya Kaneka Putra, lalu dia kena siku atau kena walat berubah menjadi Bathara Narada itu tadi. Ya, terima kasih ya Mas Gurit. Sama-sama, Mas Bayu. Tadi mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang salah satu lakon yang menceritakan tentang Bathara Kaneka Putra atau Bathara Narada. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.